Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarik Widayanti dari MN 18C ingin mempresentasikan tentang sistem kelayakan bisnis. Usaha yang saya buat di sini adalah tentang usaha dagang yang berjudul Tari Roti. Ini dibuat sejak 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan nama perusahaan. Sudah dijelaskan dari awal, namanya adalah Tari Roti. Jenis usahanya kuliner. Alamatnya Jalan Raya Curug, Kosambi, Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nomor teleponnya boleh dicatat apabila memerlukan. Selanjutnya, aspek legalitas. Legalitas perusahaan adalah di mana perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun dinyatakan sah menurut hukum. Nah, karena usaha Tari Roti ini baru dimulai sejak bulan Maret, maka dari itu belum membuat izin legalitas, mengingat usaha ini baru dibentuk. Jadi, kita fokus dulu ke usahanya, misalkan sudah stabil, baru kita akan memulai untuk membuat izin legalitasnya. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan susunan jabatan. Belum. Komisaris Tari Widayanti, Direkturnya Nang Maruf, Manajer Produksinya Anggi Andriana, Manajer Pemasaran Dewi Purwasi, lalu Manajer Keuangannya Hendra Lesmana. Komisaris di sini dia bertugas merangkap jabatan sebagai kepala keuangan juga, di mana semua barang yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi ditanggung oleh pemilik untuk mencapai produsen sekaligus mengantar pemasukan dan pengeluaran. Lalu direktur dia bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan. Selanjutnya, manajer produksi dia menjaga standar mutu produk dan mengawasi karyawan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja maupun hygiene personal. Manajer pemasaran dia bertugas membangun hubungan yang baik dengan para pemilik agar produk yang kita supply dapat terpajang dengan baik di tokonya. Manajer keuangan analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Dalam usaha yang saya buat ini ada beberapa aspek pasar dan pemasaran yang harus ada agar usaha ini tetap berlangsung. Yang pertama yaitu pasar sasaran. Sasaran produk kita yang dari anak kecil sampai orang dewasa. Maksudnya adalah karena usaha roti ini tuh aman, dikonsumsi baik dari anak-anak sampai orang tua, jadi ini aman ya buat dimakan di segala umur. Segmentasi pasarnya. Segmentasi pasar yaitu wilayah yang kita jadikan untuk pemasaran, yaitu di wilayah Karawang dan sekitarnya. Jadi kita tidak berjualan di luar Karawang karena ini masih proses lah ya, proses masih awal. Ketiga, potensi pasar. Potensi pasar masih sangat terbuka, tergantung dari pengembangan produk agar diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, ada posisi pasar. Posisi produk Tari Roti ini di pasaran berada di tingkat menengah karena produk ini memiliki harga yang terjangkau. Lalu ke pesaing, produk roti ini sudah banyak sekali beredar di pasaran dengan berbagai brand, baik dari UMKM maupun pabrikan besar. Lalu strategi bauran pemasaran. Yang strategi bauran pemasaran ada atau enggak dibagi ke beberapa tingkatan. Yang pertama, produk. Rasa yang beragam membuat produk ini sangat digemari oleh masyarakat karena juga mempunyai harga yang terjangkau. Lalu lokasinya, pembuatan produk kami sangat berdekatan dengan pabrik-pabrik dan juga banyak warung sehingga kita mudah untuk mendistribusikan produk ini. Lalu harga. Untuk harga yang ditawarkan sangat terjangkau.
Harga tali roti ini berkisar dari 5.000 sampai dengan 15.000 sesuai dengan ukuran roti dan juga bahan baku yang digunakan. Nah, promosi yang kita gunakan lebih mengandalkan mulut ke mulut atau mouth to mouth karena akan membangun rasa kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Biasa kalau misalkan dari mulut ke mulut kan lebih gampang ya, lebih diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, aspek teknis dan produksi. Untuk menghasilkan produk yang bagus, harus menggunakan bahan baku yang berkualitas dan juga yang harus diperhatikan dalam urutan pemasukan bahannya dalam pengontrolan QC. Aspek teknis ini dibagi ke 4 bagian. Yang pertama ada cakupan produksi, kebutuhan teknis, tata letak, lalu kebutuhan modal. Nah, kebutuhan teknis ini mencakup semua kebutuhan produksi, mulai dari bahan, peralatan, hingga siklus produksinya itu sendiri. Tata letak atau layout. Tata letak ini adalah ruangan didesain sedemikian rupa agar memudahkan dalam proses produksi maupun penyimpanan barang. Yang keempat, kebutuhan modal. Modal yang dibutuhkan untuk membangun usaha ini sekitar 320 juta. Tradisi dari biaya bangunan, mesin, bahan baku, dan lain-lain. Ini aspek finansialnya. Di sini bisa terlihat bahan-bahan apa aja atau variabel apa aja yang dibutuhkan untuk membuat roti. Dari mulai tepung terigu, selai, gula pasir, mentega, ragi, garam, plastik, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada alat-alat yang juga dibutuhkan untuk membuat roti itu. Yang pertama ada oven, mixer, loyang, timbangan, lalu biaya gaji, biaya peralatan, dan lain juga sebagainya. Ini bisa dilihat perhitungannya. Harga pokok dibagi N itu adalah jumlah dari unit ini. 2.500.000 dibagi 60, 41.666. Ya, mixer sama loyang, timbangan, dan total biaya penyusutan peralatannya 57.498 per bulan. Dan setahunnya adalah 689.976 itu per tahun ya. Yang terakhir adalah harga jual. Satu bungkus roti kan 5.000 sampai 15.000. Nah, target penjualan roti per hari adalah 850 per bungkus. Perhitungannya adalah pendapatan dibagi per bulan dan dikurangi pengeluaran dibagi per bulan. Ini bisa dilihat di sini 850 buah roti satu hari satu kali produksi ya. Harganya 50.000 dikali 26 kali produksi. Ini totalnya pengeluaran per bulannya. Biaya bahan baku dikali 26 kali produksi. Sama selanjutnya biaya lain-lain, gaji pegawai, jumlah pengeluaran, dan total pendapatan per bulan dikurangi pengeluaran per bulan. Ini semuanya 52.974.000. Sekian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Bisa ditulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih.